Bayangkan sebuah kebijakan perdagangan memicu efek domino yang membuat pasar saham Indonesia anjlok 9% dalam sehari. Hari ini kita akan membahas bagaimana keputusan tarif AS sebesar 32% mengubah lanskap ekonomi kita secara dramatis. Dan yang mengejutkan adalah betapa cepatnya dampak itu menyebar ke berbagai sektor ekonomi ya. Dalam hitungan hari, kita melihat rupiah tertekan mendekati Rp17.000 per dolar. Benar sekali, Sasha. Dan yang menarik, ini bukan pertama kalinya kita menghadapi gejolak seperti ini. Tapi kali ini ada perbedaan signifikan dengan krisis-krisis sebelumnya. Oh, maksudmu dibandingkan dengan krisis moneter 97 lalu? Tepat. Lihat saja bagaimana Bank Indonesia sekarang bereaksi jauh lebih cepat dengan intervensi di berbagai pasar. Mereka bahkan melakukan intervensi agresif di pasar offshore, sesuatu yang tidak kita lihat saat Krismon tahun 97 waktu itu. Well, tapi apakah langkah-langkah itu cukup efektif, Nadira? Maksudku, kita masih melihat tekanan besar di pasar. Nah, ini yang menarik. Data menunjukkan bahwa meski ada tekanan, sistem keuangan kita jauh lebih tangguh. Rasio kecukupan modal bank-bank kita rata-rata di atas 20%, jauh lebih baik dari standar minimum 8%. Tapi dampaknya ke masyarakat umum tetap terasa ya, terutama dengan ancaman kenaikan harga barang-barang impor. Betul sekali. Dan ini membawa kita ke diskusi yang lebih luas tentang ketergantungan ekonomi kita pada impor. Tahukah kamu bahwa sekitar 30% bahan baku industri kita masih bergantung pada impor? Serius? Itu angka yang cukup mengkhawatirkan dalam situasi seperti ini. Ya, dan inilah mengapa pemerintah sekarang mendorong program substitusi impor. Tapi, ini bukan solusi yang bisa dicapai dalam semalam. Lalu apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bertahan menghadapi situasi ini? Well, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Pertama, diversifikasi investasi. Data menunjukkan bahwa mereka yang memiliki portofolio beragam mengalami dampak lebih kecil dari gejolak ekonomi. Dan soal produk lokal yang sering dibicarakan itu, apakah benar-benar bisa jadi solusi? Itu poin yang menarik, Sasha. Studi terbaru menunjukkan bahwa industri lokal kita sebenarnya mampu memenuhi sekitar 70% kebutuhan dalam negeri. Masalahnya adalah persepsi dan distribusi. Jadi sebenarnya ini juga masalah mindset ya, Nadira? Tepat sekali. Dan bicara soal mindset, ini mengingatkan saya pada data menarik. 65% konsumen Indonesia masih menganggap produk impor lebih berkualitas, padahal banyak produk lokal yang sudah memenuhi standar internasional. So, apa yang perlu kita perhatikan ke depannya? Benar, ada 3 hal utama. Pertama, pergerakan nilai tukar rupiah, karena ini akan mempengaruhi harga-harga. Kedua, kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas. Dan ketiga, hasil negosiasi diplomatik dengan Amerika Serikat. Dan bagaimana dengan sektor UMKM? Mereka kan paling rentan dalam situasi seperti ini. Ini poin yang sangat penting, Sasha. Data menunjukkan bahwa 60% UMKM mengalami penurunan pendapatan signifikan dalam situasi seperti ini. Tapi ada cerita menarik dari krisis 1997. Oh ya? Cerita apa itu, Nadira? Well, justru sektor UMKM yang adaptif dan fleksibel yang mampu bertahan bahkan berkembang di masa krisis. Mereka yang beralih ke bahan baku lokal dan mengubah model bisnis malah tumbuh lebih kuat. Jadi sebenarnya ada peluang di tengah krisis ini ya? Exactly. Dan data terbaru menunjukkan bahwa sektor digital ekonomi kita justru tumbuh 15% di tengah gejolak ini. Ini membuka peluang baru untuk adaptasi bisnis. Tapi tetap perlu kehati-hatian ya dalam mengambil keputusan finansial. You know what? Mari kita tutup diskusi ini dengan 3 rekomendasi konkret. Pertama, diversifikasi investasi dengan minimal 30% di instrumen aman seperti emas atau deposito. Kedua, kurangi pengeluaran non-esensial minimal 20%. Dan ketiga, mulai membangun emergency fund setara 6 bulan pengeluaran. Terima kasih untuk diskusi yang sangat informatif hari ini. Saya Sasha, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI bersama teman saya Nadira. Kami akhiri podcast AI hari ini. Betul sekali Sasha, dan ingat, dalam setiap krisis selalu ada peluang bagi mereka yang siap dan waspada.
Sampai jumpa di episode podcast kami selanjutnya.